Indonesia baru saja mengambil langkah besar dengan mendirikan Daya Anagata Nusantara atau disingkat dengan nama Danantara, sebuah super holding investasi negara yang akan mengelola lebih dari 61 billion dolar aset BUMN. Ini adalah langkah strategis yang mirip dengan Temasek Holding Singapura untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi cepat dan menarik investasi asing. Tapi apa sebenarnya Danantara ini? Kenapa hal ini jadi penting? Dan bagaimana dampaknya ke ekonomi dan dampaknya ke investor? Pertama yaitu apa itu Danantara? Danantara adalah super holding BUMN yang mengelola 1.000 triliun rupiah yang bertindak sebagai instrumen investasi negara untuk meningkatkan profitabilitas BUMN. Secara struktur, kelembagaan ini langsung di bawah Presiden yang artinya memberikan Danantara peran strategis di mana Danantara juga menjadi pusat investasi untuk menarik modal asing dengan regulasi yang lebih mudah. Langkah ini bisa menjadi game changer bagi ekonomi Indonesia jika dikelola dengan baik, tapi ada tantangan besar yang harus diatasi. Tujuan utama Danantara yang pertama membangun infrastruktur yang akan membiayai proyek besar seperti untuk transportasi, energi, juga layanan publik. Ini bisa mengurangi biaya logistik dan meningkatkan daya saing perekonomian. Kemudian untuk menarik investasi asing masuk dengan mudah, yaitu menggunakan regulasi yang lebih sederhana dan dana yang besar tersedia di Danantara. Investor luar lebih mudah masuk. Ini bisa meningkatkan capital inflow dalam jangka panjang. Tujuan lainnya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi di mana target pemerintah adalah mencapai pertumbuhan ekonomi 8%. Dengan suntikan modal di sektor strategis, peluang ini bisa terrealisasi. Danantara juga berinvestasi di sektor prioritas seperti ke industri sumber daya alam, manufaktur, dan infrastruktur digital, serta memastikan distribusi investasi merata ke seluruh wilayah. Dengan pendekatan ini, pemerintah berharap ekonomi Indonesia lebih efisien dan lebih kompetitif di level global. Dari mana sumber dana Danantara? Dengan aset besar dari perusahaan yang solid bernilai 61 billion dolar, maka pendanaan menjadi tidak sulit karena selain dari uang sendiri, yaitu di dalam perusahaan, bisa menjaminkan aset untuk pinjaman ditambah nilai proyek, maka secara pendanaan angka 1.000 triliun rupiah akan mudah didapat karena semua itu berbasis aset yang bagus, khususnya kepemilikan saham di BUMN besar seperti Bank Mandiri, BRI, atau PLN dan Pertamina, Telkom Indonesia, dan lain sebagainya. Dana ini akan dikelola dan diinvestasikan untuk menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya sambil mendorong pertumbuhan ekonomi. Adakah dampak ke ekonomi Indonesia? Potensi dampak ke ekonomi dan pasar domestik di mana investasi dalam bidang infrastruktur dan BUMN pastinya bisa meningkatkan keefisiensian nasional, kemudian menciptakan lapangan kerja di berbagai sektor strategis. Kalau secara global, Danantara akan menarik lebih banyak investasi asing ke Indonesia, juga akan meningkatkan daya saing Indonesia di ASEAN, juga memperkuat ekonomi regional. Tantangannya adalah di transparansi dan corporate governance dari Danantara sebelum berkomitmen lebih jauh. Jika dikelola dengan baik, tentunya Danantara bisa menjadi motor penggerak ekonomi terbesar di Indonesia. Ini kita nantikan dari kemampuan dan prestasi para profesional dalam Danantara tentunya. Pertaruhan ke depan adalah Danantara harus sukses, tidak boleh gagal. Sukses Danantara itu merupakan etalase Indonesia agar bisa naik kelas sebagai pusat investasi di Asia Tenggara. Tantangan manajemen adalah BUMN harus lebih efisien dan kompetitif. Sisi negatifnya adalah potensi korupsi sangat mudah terjadi yang akan sangat merugikan negara jika governance-nya tidak diperkuat. Kita pasti setuju Danantara adalah peluang besar bagi Indonesia, di mana keberhasilannya tergantung pada eksekusi dan manajemen yang transparan serta profesional. Sahabat, gimana menurut kalian? Apa ini bisa menjadi Temaseknya Indonesia? Peace.